الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan masih seputar pembahasan lafaz-lafaz umum yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penjelasan beliau terhadap Nadmil Waraqat lil Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Kita lihat berikutnya, fa asma'u syarti, itu kan, naam, maka isim-isim syarat, karena isim-isim syarat itu termasuk apa? Yang maknanya umum. Asma'u syarat itu yang sering dikenal dalam ilmu nahwu itu jawazim, itu penjazm. Tapi penjazm dua fi'il mudhari', kan itu ya enggak? Yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama dikenal dengan fi'il syarat, yang kedua dikenal dengan apa? Jawab syarti wa jazaa'uhan itu. Nah, sudah kita latih semuanya dalam nahwu. Oleh karena itu kalau paham di nahwu, insyaallah paham di sini juga. Fa asma'u syarti misal, maka isim-isim syarat itu seperti contohnya man ya'mal su'an yujza bih. Ini umum lafaznya. Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang berbuat kejelekan, niscaya dia akan dibalas dengannya. Siapapun orangnya, lelaki maupun perempuan maupun wanita maupun pria, semua masuk. Paham ya? Tidak ada pengecualian di situ. Nah, barakallahu fikum, itu hukum globalnya ya. Man ya'mal su'an yujza bih. Syahidnya mana? Kalau itu umum, man syartiyah ini. Paham salah ya? Barang siapa yang berbuat kejelekan, dia akan dibalas dengannya. Umum enggak ini? Umum, siapapun orangnya. Berikutnya, hadhi lil aqil, katanya. Ini yang untuk berakal, pakai man. Kemudian yang untuk tidak berakal, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apa saja yang kalian kerjakan berupa kebaikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Umum enggak ini? Apa saja berupa kebaikan, sekecil apapun kebaikan, dan bahkan sekecil apapun kejelekan, Allah Taala tahu, mengetahuinya. Umum enggak ini? Umum. Wa hadhihi li ghairil aqil. Ini tapi untuk yang tidak berakal. Karena sudah kita jelaskan hukum asalnya man itu digunakan untuk yang berakal, sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Berikutnya, wa ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Dan kapan saja atau di mana saja engkau menyeru atau berdoa, na'am, kepada Allah Subhanahu wa taala, falahul asmaul husna, maka hanya milik dialah seluruh nama-nama yang indah. Syahidnya apa di sini? Syahidnya yang mana? Ayyan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ayyan di situ kan karena termasuk syartiyah juga kan? Nah, barakallahu fikum. Cuman sudah kita lewati dalam matan jurumiyah dulu mengenai jawazim itu, kalau di depannya kok enggak ada fi'il syaratnya majzum, nah berarti nanti fi mahal. Paham ya? Kan di situ kalau antum perhatikan kan yang majzum cuman satu. Ya enggak? Nah, tapi yang berikutnya pakai fa. Nah, fa-nya berarti jawab syarat. Fa itu adalah fa rabithah li jawab syarat. Fa-nya fa rabithah li jawab syarti. Fa yang fungsinya mengikat jawab syarat. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Karena jangan pandangan antum yang menjazmkan dua fi'il mudhari' harus kelihatan majzum dua-duanya, jangan. Itu nanti pembahasan dalam nahwu ya. Nah, syahidnya di sini ayyan. Nah, kapan saja engkau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah taala, falahul asmaul husna. Maka hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Kita lihat sini, fa ayyuhuna lil alim wa laysa lil aqil. Tapi di sini barakallahu fikum, perhatikan, ayun di sini fungsinya untuk alim, untuk zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Wa laysa lil aqil, bukan untuk yang berakal. Karena Allah taala tidak disifati dengan akal. Allah taala tidak disifati dengan berakal ya, tapi Allah taala disifati dengan berilmu, memiliki ilmu. Apa maksudnya? Naam. Oleh karena itu para ulama mengkritik. Sebagian mereka mengatakan lebih baiknya kalau diucapkan man itu lil alim, kemudian ma li ghairil alim itu. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Karena nanti mencakup untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Allah Ta'ala enggak disifati dengan berakal, tapi disifati dengan berilmu, ya enggak? Memiliki ilmu pengetahuan. Walaysatul aqil, bukan untuk yang berakal. Li'annallaha mawsufun bil ilmi wa la yusafu bil aqli. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu dan tidak disifati dengan akal. Nah, karena orang itu ketika berpikir, ya, menggunakan apa ketika berpikir itu? Antum? Akal ya, bukan dengan otak ya. Nah, yang mengatakan berpikir dengan otak itu kurang tepat. Karena otak itu fungsinya pada asalnya bukan untuk berpikir, paham ya? Cuma membantu saja. Wa illa semuanya sumber pemikiran, berpikir, memahami dan semisalnya kemana? Ke akal. Nah, akal tempatnya di mana? Di kepala. Nah, benar, tapi keliru. Paham ya? Dan kepala itu bukan akal, tapi otak. Paham ya? Oleh karena itu ayam, sapi itu punya. Di kepala itu ada kan? Itu otak atau akal? Otak. Kalau seandainya itu akal, mereka berpikir nggak? Berpikir, bisa ngomong, bicara dan semisalnya. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian yang disifati berakal itu kan manusia, ya enggak? Di ayam, kambing, sapi itu kan enggak disifati berakal karena punyanya otak saja. Akal tidak punya. Paham ya? Akal itu letaknya dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak gunakan memahami dengannya. Barulah dari mata hati tersebut barakallahu fikum muncul dan akhirnya teralir ke arah otak membantu saja untuk menyalurkan. Wa illa pemahaman pemikiran kembali ke hati tadi itu. Maksudnya akal letaknya di hati, bukan di kepala. Yang kepala namanya otak. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa asmaul istifham kulluha lil umum. Dan isim-isim yang digunakan untuk bertanya semuanya untuk umum. Semuanya menunjukkan apa? Umum. Misal qaulina, seperti ucapan kami, man yakum, siapakah yang akan berdiri? Nah, man yakum, siapa yang mau berdiri? Umum enggak ini? Siapa saja ini pertanyaan, siapa yang mau berdiri? Fa idza qama ayyu wahidin sah. Kalau seandainya ternyata ada satu orang yang berdiri, itu sudah benar sudah. Karena perintahnya enggak khusus itu loh ya. Man yakum, siapa yang mau berdiri? Atau man yaqra. Misalkan ada kajian rota alim menghafal hadis misalkan. Gurunya atau ustadznya ngomong man yaqra, man sayaqra, atau man yaqra, siapa yang mau baca? Ini pertanyaannya umum enggak nih? Umum, siapa saja yang berdiri silakan. Enggak dikhususkan kan? Nah, kecuali kalau gurunya bilang ikra, baru khusus ikra, berarti nyuruh satu orang. Tapi kalau man yaqra, siapa yang mau baca? Umum enggak? Nah, ya man ini yang menunjukkan umum, man di sini. Man istifhamiyah. Naam. Kata beliau fa idza qama ayyu wahidin sah. Apabila ternyata ada salah satu orang berdiri, sudah benar itu. Wal asma al mausulah kulluha lil umum. Berikutnya juga isim mausul. Isim mausul semuanya untuk umum juga. Mislu qauli ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kejujuran, wa saddaqa bih, dan dia membenarkan dengan kebenaran tersebut, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Membenarkan kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Syahidnya walladzi. Umum enggak itu? Siapapun orangnya. Dan orang-orang yang datang, siapapun orangnya, terserah. Walaupun lafadznya pakai mudzakkar, mu'anats juga masuk di situ. Paham ya? Karena seringnya kalau dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu seringnya loh, yang tidak sifatnya enggak khusus, itu lafadznya pakai mudzakkar. Ya, man shoma ramadhana, bukan man shamat. Ya enggak? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kan itu. Nah, di situ antum perhatikan man shoma. Lafadznya mudzakkar atau mu'annats? Mudzakkar. Perempuan masuk enggak kira-kira? Masuk juga, ya kan? Man shoma. Nah, masuknya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, di samping lafadznya itu walaupun lafadznya mudzakkar tapi ternyata untuk umum, mannya juga. Paham itu ya? Man shoma ramadhana, masuk laki-laki atau perempuan. Nah, alladzi mufradun mubtada wal khabar ulaika wa huwa jama'. Alladzi mufrad mubtada, alladzi yang pertama itu. Kemudian na'am barakallahu ulaika. Naam, ini adalah khabar, wal jama' ulaika. Jama' menunjukkan bahasanya walaupun mufrad tapi dihukumi jama' di situ. Karena apa? Alladzi kan mufrad, tapi ternyata jama'. Maksudnya kembali ke mereka semuanya. Ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang yang bertakwa. Fadalla dzalika ala anna al-asma' al-mawsulah kullaha hatta al-mufrad al-umum. Maka ini menunjukkan bahwasanya isim mausul semuanya itu
hingga bahkan mufrad pun untuk umum. Wa dzakara mu'allif khamsata amsilatan hiya, dan mu'allif menyebutkan di sini 5 contoh, yaitu man lil aqil, man yang fungsinya untuk yang berakal, ma li ghairil aqil, ma yang fungsinya untuk tidak barakallahu fi, fungsinya untuk yang tidak berakal, ayyun lil aqil wa ghairih, lil aqil wa ghairih, ayyun untuk umum, untuk yang berakal atau tidak. Wa hadhihi salasah takunu syartiyatan aw istifhamiyatan aw mausulatan. Tiga-tiganya ini masih bisa apa? Menjadi syartiyah juga bisa, istifhamiyah juga bisa, mausulatan juga bisa, tergantung siyak dan konteksnya, penggunaannya. Yang keempat, aina lil makan. Kalau aina untuk menanyakan tempatnya itu. Yang kelima, mata liz zaman. Mata menanyakan sesuatu apa? Untuk zaman, yaitu waktu. Wa hadzal isman ya'tiyani li syarti aw istifham. Dua-duanya ini, nah barakallahu fikum, datang untuk syarat juga bisa, syartiyah, dan juga untuk istifham juga bisa. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, intinya itu lafaz-lafaz umum. Lafaz-lafaz umum. Naam. Adapun berikutnya insyaallah taala mengenai lafaz umum yang lainnya yang sering kita barakallahu fikum dengar dan semisalnya, an-nakira fi siyaqin nafi dan semisalnya, tufidul umum, itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.